Pada 18 April 2025, anggota Gripjaya melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang ingin menangkap petinggi ormas tersebut dengan cara menyerang dan membakar 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Depok. Beberapa bulan sebelumnya, bentrokan berdarah antara Gripjaya dan pemuda Pancasila pecah di Blora yang melukai 12 orang. Meski dekat dengan kekerasan, Gripjaya bukanlah ormas sembarangan. Didirikan oleh mantan preman penguasa Tanah Abang, Gripjaya punya kedekatan dengan tokoh militer, khususnya Prabowo Subianto. Selama 14 tahun, ormas ini menjadi garda terdepan dan setia mendukung jalan politik Prabowo. Kedekatan emosional kedua tokoh yang terjalin sejak operasi militer di Timur Timur melahirkan ormas kuat yang mampu bertahan meski kerap melakukan aksi anarkis. Kuatnya jaringan ormas Gripjaya tak bisa dilepaskan dari nama besar sang pendirinya, Rosario de Marshall alias Hercules. Hercules lahir di Ainaro, Timor Leste pada 27 Mei 1968. Ia tumbuh dan besar saat negaranya berada dalam situasi politik yang tidak stabil. Setelah Portugis hengkang dari Timor Timur, konflik internal antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi memicu kekerasan yang meluas, mempengaruhi kehidupan warga sipil, termasuk Hercules. Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timur Timur. Itulah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia di bawah rezim Soeharto yang didukung Amerika Serikat melancarkan operasi militer bernama Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Di tahun-tahun itulah, Hercules mulai melakukan kontak dengan militer Indonesia, khususnya para prajurit Kopassus seperti Gatot Purwanto, Zaki Anwar Makarim, dan Prabowo Subianto. Hercules yang awalnya dikenal sebagai tukang rusuh dan pembuat onar, direkrut Kopassus sebagai tenaga bantuan operasional. Tugasnya membantu logistik, menjaga gudang, mengangkut perbekalan dan senjata, serta terlibat dalam pertempuran kecil melawan Fretilin. Dalam operasi ini, Hercules membantu unit Nanggala yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Nama Hercules adalah nama kode yang diberikan oleh tim komunikasi radio Kopassus. Julukan ini diberikan karena meskipun berbadan kurus, Hercules mampu mengangkat karung-karung beras yang begitu berat. Sayangnya, sebuah insiden kecelakaan helikopter membuat Hercules mengalami luka bakar dan kehilangan tangan kanannya. Atas perintah Prabowo, Hercules kemudian dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Nyawa Hercules terselamatkan dan ia menyebut peristiwa itu sebagai utang nyawa kepada Prabowo. Sejak saat itu, rasa hormat dan kesetiaannya kepada Prabowo tumbuh dan berakar hingga hari ini. Pada akhir 1980-an, Hercules dan beberapa pemuda Timur Timur lainnya dibawa ke Jakarta sebagai bagian dari kampanye yang didanai Yayasan Putri Sulung Soeharto. Kampanye ini dikonsep Prabowo untuk merangkul masyarakat Timur Timur yang terbuang dengan memberikan pekerjaan dan pelatihan atas kesetiaan mereka terhadap Indonesia. Hercules awalnya diberi pekerjaan sebagai pembuat komponen elektronik di sebuah bengkel, tapi gaji yang kecil memaksanya untuk hidup di jalanan. Untuk bertahan hidup, Hercules mulai terlibat aktivitas kriminal di Tanah Abang, kawasan pasar di Jakarta Pusat yang dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil sekaligus dunia premanisme. Hercules mulai membangun pengaruh lewat pengalaman militer, kekuatan fisik dan jaringan pemuda timur yang ia miliki. Pada 1980-an, kelompok Hercules mulai mengendalikan berbagai aktivitas seperti penagihan uang keamanan, pengelolaan parkir, bisnis pelacuran, perjudian, dan bisnis semi legal lainnya. Selain bentrok fisik dengan kelompok preman lain, kelompok Hercules kerap melakukan intimidasi terhadap gerakan pro kemerdekaan Timur Timur di Jakarta yang memunculkan tudingan bahwa kelompok Hercules mendapat dukungan dari militer, khususnya Kopassus, yang memungkinkan mereka terus beroperasi tanpa gangguan dari aparat keamanan. Perpecahan internal di kelompok Hercules dan pertarungan berdarah dengan geng lain di Tanah Abang nampaknya membuat intelijen Kopassus jengkel karena Hercules tak lagi punya waktu untuk menggerakkan demonstran pro integrasi. Padahal, demo-demo ini penting untuk melawan tekanan internasional kepada Indonesia atas pelanggaran HAM di Timur Timur. Karena tak lagi bisa diandalkan, militer mulai meninggalkan kelompok Hercules. Prabowo kemudian membantah hubungan Kopassus dengan preman. Ia juga menyebut belum pernah bertemu, bahkan tidak mengenal Hercules. Bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak sekeras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus, ya, bawa saya lagi. Preman di mana? Preman. Oh, itu jelas fitnah itu.
saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya, Jadi itu tidak benar. fitnah itu. Saya kira. Kekuasaan Hercules pun runtuh pada 1990-an. Konflik internal, hilangnya perlindungan militer, dan serangan brutal ormas EKBT, pimpinan Bang Ucu dan Haji Lulung, memaksa Hercules dan pengikutnya keluar dari Tanah Abang, sekaligus menandai berakhirnya dominasi kelompok Hercules di kawasan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Hubungan Hercules dengan Prabowo baru terjalin lagi ketika Prabowo membutuhkan jaringan Hercules dan kemampuannya untuk menggerakkan massa yang akan digunakan untuk bertarung dalam pemilihan presiden. Pasca kekalahan di Pilpres 2009, Prabowo kembali membidik posisi presiden di Pilpres 2014. Salah satu cara mewujudkan ambisinya itu dengan menghidupkan kembali jaringan geng dan kelompok jawara yang pernah ia bina selama karir militer, termasuk menghidupkan kembali relasinya dengan Hercules. Hercules sendiri sebelumnya bergabung dengan tim kampanye SBY di Pilpres 2009. Pada 2011, Hercules mengumumkan pendirian ormas baru bernama Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP. GRIP yang diisi oleh jaringan preman, jawara, mantan milisi, kelompok-kelompok seni bela diri dan penguasa-penguasa lokal punya tujuan politis, yaitu membawa Prabowo menjadi presiden. Prabowo sendiri didapuk sebagai Dewan Pembina GRIP. GRIP bertindak sebagai penarik dukungan kalangan akar rumput dengan membagi sembako dan uang tunai kepada kelompok miskin. Jaringan GRIP juga menebar isu dan tuduhan palsu untuk menjatuhkan citra politik lawan Prabowo. Di tengah gencarnya membangun kekuatan ormas baru dan menggalang dukungan Prabowo, Hercules ditangkap polisi karena terlibat dalam praktek pemerasan di Jakarta Barat sepanjang 2006 hingga 2013. Hercules dan anak buahnya juga merusak ruko di komplek PT Cakra Multistrategi di Kembangan, Jakarta Barat. Ia kemudian divonis 3 tahun penjara pada 2014. Sejak tahun 2000, Hercules sudah berkali-kali masuk penjara karena berbagai macam kasus. Pada November 2018, Hercules dan 60 anak buahnya menggeruduk kantor PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat. Karena kasus ini, Hercules ditangkap dan kemudian divonis 8 bulan penjara. Menariknya, setelah menjalani masa hukuman, ia direkrut sebagai tenaga ahli di BUMD DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya. Pada 2019, GRIP berubah nama menjadi GRIP Jaya. Meski sang pemimpinnya tak lagi aktif sebagai preman, anak buah Hercules di GRIP Jaya kerap disorot publik karena aksi-aksi premanisme. Pada 14 Januari 2025 misalnya, anggota GRIP Jaya dan pemuda Pancasila terlibat bentrok berdarah di Blora, Jawa Tengah yang melukai 12 orang. 3 bulan berselang, anggota GRIP Jaya membakar 3 mobil polisi di Depok saat menghalangi penangkapan ketua mereka yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api ilegal. Terlepas dari itu, GRIP Jaya tetap setia mengawal jalan politik sang patron. Dukungan kepada Prabowo di setiap pemilu adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 jelas ada andil GRIP Jaya di belakangnya. Untuk presiden kita, kalau kita sudah berani mati untuk presiden kita, hujan jangan takut. Ayo siap, jangan ada yang goyah masalah hujan. Kita sudah berani mati untuk presiden kita, Prabowo Gibran. Hari ini, GRIP Jaya masih diketuai oleh Hercules, sementara sang anak, Herdinan, menjabat sebagai ketua generasi muda GRIP Jaya.